Sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada video kali ini kita akan coba untuk membahas latihan soal mata kuliah teori bilangan, khususnya materi terkait dengan KPK. Nah, untuk materinya nanti bisa teman-teman akses kembali melalui link yang saya taruh di description box. Oke, di dalam video tersebut ada 7 buah soal. Namun dalam pembahasan kali ini hanya akan kita bahas soal nomor 2 sampai dengan nomor 7 saja. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu kita akan langsung masuk ke pembahasan soal nomor 2. Oke, soalnya berbunyi seperti ini ya. Misalkan kita punya A, B, dan C, di mana ketiganya ini adalah elemen-elemen yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, dengan kondisi A tidak sama dengan 0 dan B-nya juga tidak sama dengan 0. Nah, dalam kasus ini kita disuruh untuk membuktikan bahwa pernyataan yang berbentuk implikasi berikut bernilai benar. Pernyataannya seperti apa? Jika KPK dari A dan B habis membagi C, maka akan berakibat A-nya habis membagi C dan B-nya habis membagi C. Oke, nah untuk menjawabnya bagaimana? Seperti biasanya, kita list dulu apa saja modal yang bisa kita gali dari soal. Yang pertama, kita tahu bahwa A, B, dan C-nya adalah bilangan bulat dengan kondisi seperti tertera di dalam soal ya. Jadi A-nya tidak sama dengan 0, kemudian B-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian dari pernyataan implikasinya, kita juga tahu bahwasanya KPK dari A dan B ini habis membagi C. Adapun tujuan dari pembuktian kita ingin menunjukkan bahwa A akan habis membagi C, begitu juga dengan B, dia akan habis membagi C. Selanjutnya kita misalkan ya, biar kita penulisannya tidak terlalu panjang. Jadi KPK dari A dan B ini kita notasikan dengan M. Nah, M ini karena dia menjadi KPK dari A dan B, maka berdasarkan definisi dari KPK akan berakibat A-nya habis membagi M, begitu juga B-nya. Jadi B-nya akan habis membagi M. Ini berdasarkan definisi dari KPK. Nah, selanjutnya tadi kita punya modal bahwa KPK dari A dan B atau M ya, M-nya ini habis membagi C. Maka berdasarkan sifat transitif yang sudah kita pelajari ya di teorema keterbagian, akan berlaku A habis membagi C, begitu juga dengan B. Untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi ketika kita punya A, dia itu habis membagi M, kemudian si M ternyata habis membagi C, maka akibatnya adalah si A akan habis membagi C. Begitu juga dengan B. Jadi ketika si B dia habis membagi M, kemudian M-nya habis membagi C, maka berdasarkan sifat transitif, kita akan memperoleh fakta bahwa B-nya juga akan habis membagi C. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pernyataan yang ada di dalam soal nomor 2 bernilai benar. Pembuktian selesai. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang ketiga. Bunyi dari soalnya, misalkan kita punya 3 buah bilangan ya, ada A, B, dan D, yang mana semuanya ini termuat di dalam himpunan bilangan bulat positif. Nah, di sini kita disuruh untuk membuktikan bahwa pernyataan yang berbentuk implikasi berikut bernilai benar. Bunyi dari pernyataannya, jika D habis membagi KPK dari A dan B, maka akan berakibat D-nya akan habis membagi A, atau D-nya akan habis membagi B. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita cari dulu modal apa saja yang bisa kita temukan di dalam soal. Yang pertama, kita punya 3 buah bilangan ini, A, B, dan D semuanya berasal atau termuat di dalam himpunan bilangan bulat positif. Kemudian D-nya ini habis membagi KPK dari A dan B. Adapun tujuan dari pembuktian kita ingin menunjukkan bahwa D-nya akan habis membagi A atau D-nya akan habis membagi B. Nah, teman-teman bisa mengamati di sini ya, bahwasanya yang ingin kita buktikan ini berbentuk pernyataan disjungsi ya, atau di sini ada kata-kata atau. Dan kalau teman-teman masih ingat
pembelajaran yang ada di mata kuliah logika dan himpunan, untuk pernyataan yang berbentuk disjungsi, dua buah pernyataan yang dihubungkan dengan penghubung disjungsi, dia akan bernilai benar jika salah satunya bernilai benar gitu. Jadi misalkan di sini D tidak habis membagi A tetapi D habis membagi B, maka pernyataannya benar. Atau sebaliknya, jadi D-nya habis membagi A tetapi D-nya tidak habis membagi B, maka pernyataannya juga benar. Kemudian yang terakhir, jika D-nya ini habis membagi A sekaligus D-nya juga habis membagi B, maka pernyataannya benar. Jadi ada 3 hal yang harus kita cek, seperti itu. Nah, mungkin kita memilih alternatif pembuktian yang lain gitu ya. Barangkali dengan menggunakan metode pembuktian tidak langsung, kita bisa melakukan langkah-langkah pembuktian yang lebih sederhana. Nah, dalam hal ini yang saya pilih adalah pembuktian dengan menggunakan kontradiksi. Dari soal kita tahu bahwasanya D itu habis membagi KPK dari A dan B, gitu ya. Maka akibatnya apa? Akibatnya adalah D ini akan habis membagi hasil perkalian dari A dan B. Loh, kok bisa? Gitu. Yang menjamin adalah teorema yang keempat yang sudah kita pelajari kemarin di dalam materi KPK. Kalau misalkan teman-teman sudah lupa ya, teorema yang keempat itu bunyinya seperti apa? Jadi seperti ini. FBB dari A dan B ketika dia dikalikan dengan KPK dari A dan B, maka nilainya itu sama saja dengan hasil perkalian dari A dan B. Nah, sekarang dari soal tadi kita tahu bahwa KPK-nya ini habis dibagi oleh D. Gitu ya. Maka akibatnya apa? Gitu. Akibatnya adalah si D ini juga akan habis membagi hasil perkalian dari A dan B. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, karena KPK dari A dan B ini habis dibagi oleh D, maka KPK dari A dan B dapat kita nyatakan sebagai kelipatan dari D. Gitu ya. Misalkan DX. Kemudian untuk FPB dari A dan B ini misalkan kita notasikan dengan Y. Maka kita akan punya di sini D gitu ya dikalikan dengan XY sama dengan AB. Nah, dari sini terlihat jelas ya bahwasanya si AB ini akan habis dibagi oleh D-nya. Seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman kita perlu mengandaikan. Yang kita andaikan adalah pernyataan Q ini bernilai salah. Gitu. Nah, bagaimana cara kita menegasikan pernyataan Q-nya? Teman-teman ingat kembali materi yang ada di dalam logika dan himpunan ya. Kalau di sini pernyataannya D habis membagi A, maka bentuk yang salah adalah D tidak habis membagi A. Kemudian kalau di sini kata penghubungnya kita pakai atau, maka untuk bentuk negasinya kita ganti menjadi dan. Kemudian untuk yang D habis membagi B, maka bentuk negasinya adalah D tidak habis membagi B. Sehingga bentuk pengandaian kita adalah D tidak habis membagi A dan D tidak habis membagi B. Jadi sini jelas ya teman-teman ya. Oke. Tadi kita punya pernyataan apa gitu? Kita punya pernyataan bahwa D itu habis membagi hasil perkalian dari A dan B. Saya tulis ya, D-nya itu habis membagi hasil perkalian dari A dan B. Dari pengandaian, kita pilih salah satu ya, misalkan kita pakai yang ini. D-nya tidak habis membagi A. Berarti si A ini tidak habis dibagi oleh D. Artinya apa? Biar AB ini habis dibagi oleh D, maka si B ini haruslah habis dibagi oleh D, atau D habis membagi B. Seperti itu. Jadi konsekuensi karena D tidak habis membagi A, haruslah D habis membagi B. Tujuannya apa? Biar AB ini habis dibagi oleh D. Nah, ini kan terjadi kontradiksi ya. Kenapa gitu? Karena ketika kita mengandaikan D-nya itu tidak habis membagi B. Selanjutnya, misalkan yang kita pilih adalah D-nya tidak habis membagi B. Jadi,
saya punya D, D-nya itu habis membagi hasil perkalian dari A dan B. Tetapi D-nya ini tidak habis membagi si B. Nah, agar pernyataan ini tetap benar, maka A ini haruslah habis dibagi oleh D. Gitu ya, atau saya tulis D-nya haruslah bisa habis membagi A. Nah, terjadi kontradiksi lagi gitu. Kontradiksi dengan mana? Dengan pengandaian kita, karena tadi kita andaikan bahwa D-nya itu tidak habis membagi A. Gitu ya. Karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian kita harus kita ingkari. Yang awalnya pernyataan Q, atau yang sebelah sini ya, yang awalnya pernyataan ini kita anggap salah, maka harus kita benarkan. Seperti itu. Sehingga terbukti bahwa ketika D itu habis membagi KPK dari A dan B, maka si D-nya ini akan habis membagi A atau si D-nya habis membagi B. Pembuktian selesai. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang keempat. Di soal yang keempat ini kita disuruh untuk membuktikan bahwa pernyataan yang berbentuk implikasi berikut bernilai benar. Bentuk dari pernyataannya yaitu jika kita punya dua buah bilangan yaitu A dan B, mereka adalah elemen yang ada di dalam himpunan bilangan bulat positif, maka akan berlaku pernyataan berikut. Bentuk dari pernyataannya, FPB dari A dan B nilainya akan sama saja dengan FPB dari A plus B dengan KPK dari A dan B. Nah, kita selesaikan ya sekarang. Apa saja modal yang dapat kita gali dari soal? Yang pertama di sini kita punya A dan B-nya adalah bilangan bulat positif. Kemudian tujuan dari pembuktian kita ingin menunjukkan bahwa FPB dari A dan B misalkan K ya. Nah, nilai dari K itu akan sama saja dengan FPB dari A plus B, misalkan ini kita simbolkan dengan X gitu ya, dengan KPK dari A dan B. Misal yang ini kita simbolkan dengan Y gitu. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa si K ini merupakan FPB dari X dan Y. Nah, bagaimanakah cara menunjukkan bahwa K adalah FPB dari X dan Y? Maka ada dua buah langkah yang harus kita kerjakan, yang harus kita periksa gitu. Untuk langkah yang pertama, kita harus bisa menunjukkan bahwa K ini merupakan faktor persekutuan dari X dan Y. Artinya apa berarti? Yang ingin kita tunjukkan yang seperti apa gitu. K-nya harus habis membagi X, sekaligus K-nya harus habis membagi Y. Kalau misalkan dua buah pernyataan ini terpenuhi, maka nanti K adalah faktor persekutuan dari X dan Y. Jelas ya teman-teman ya? Itu langkah yang pertama. Berikutnya adalah kita masuk ke langkah yang kedua. Kita akan menunjukkan bahwa si K-nya ini adalah faktor persekutuan dengan nilai yang terbesar. Nah, barulah kalau misalkan langkah 1 dan langkah yang kedua terpenuhi, kita bisa menyimpulkan bahwa si K ini merupakan FPB dari X dan Y. Oke, sekarang kita masuk pada langkah yang pertama. Jadi akan kita tunjukkan bahwa si K itu adalah faktor persekutuan dari X dan Y. Untuk X-nya berbentuk A plus B, kemudian untuk Y-nya berbentuk KPK dari A dan B. Kita tahu bahwasanya K itu merupakan FPB dari A dan B. Maka berdasarkan definisi dari FPB, si K ini akan habis membagi A, begitu juga dengan B. Ya, jadi K-nya juga akan habis membagi B. Nah, karena K itu habis membagi A dan K habis membagi B, maka berdasarkan teorema keterbagian, yang sudah kita pelajari ya sebelumnya, K ini akan habis membagi hasil penjumlahan dari A dan B. Kalau misalkan teman-teman ingin mengingat kembali ya, jadi diruntutkan dari sini K habis membagi A, maka artinya adalah A itu merupakan kelipatan dari K gitu ya. Kita tulis misalkan KC.
Seperti itu. Kemudian K habis membagi B, artinya B itu merupakan kelipatan dari K. Kita tulis sebagai KD misalkan. Nah, sekarang kalau kita punya A plus B, apakah dia juga masih tetap menjadi kelipatan dari K gitu? Kita masukkan saja nilai tadi. Berarti KC ditambah dengan KD, kita berlakukan hukum distributif, berarti kita punya K dikalikan dengan C plus D. Artinya adalah A plus B ini akan habis dibagi oleh K. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini kita akan memperoleh A plus B itu habis dibagi oleh K. Ini pernyataan yang pertama. Kemudian, karena K itu habis membagi A dan K habis membagi B, maka si K ini akan habis membagi kelipatan dari A dan B. Gitu. Jadi misalkan seperti ini ya, 2 itu habis membagi 6, maka 2 akan habis membagi kelipatan dari 6. Misalkan berapa? Misalkan 12 gitu. 2 akan habis membagi 12, 2 akan habis membagi 18. Nah, seperti itu. Ya, sekali lagi saya ulangi, karena K habis membagi A dan K habis membagi B, maka K ini akan membagi habis kelipatan dari A dan B. Termasuk juga akan membagi habis kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya, ini saya salah ketik ya, bahwasanya K itu habis membagi KPK dari A dan B. Ini pernyataan yang kedua. Nah, dari dua buah pernyataan ini, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, K membagi habis A plus B, atau tadi kita simbolkan K membagi habis X. Kemudian di sini K membagi habis KPK dari A dan B, atau di sini kita simbolkan dengan K membagi habis Y. Yang ini ya. Maka kesimpulannya adalah K ini merupakan faktor persekutuan dari X dan Y. Atau kalau kita kembalikan ke definisi asal, K ini merupakan faktor persekutuan dari A plus B dan KPK dari A dan B. Nah, langkah yang pertama terpenuhi. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini kita akan menunjukkan bahwasannya FPB dari A dan B, atau yang tadi kita notasikan dengan K ya, adalah faktor persekutuan dari A plus B dan KPK dari A dan B dengan nilai yang terbesar gitu. Nah, kalau misalkan kita ditanya ya, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa K ini adalah faktor persekutuan dengan nilai yang terbesar? Caranya adalah ketika ada faktor persekutuan yang lain, nilai dari faktor persekutuan tersebut haruslah kurang dari atau sama dengan nilai dari K-nya. Gitu. Jadi sebagai contoh misalkan di sini ya, kita mengambil Y, di mana Y-nya itu adalah elemen yang ada di dalam himpunan bilangan bulat positif. Kemudian Y-nya ini sekaligus menjadi faktor persekutuan dari A plus B dan KPK dari A dan B. Nah, agar langkah yang kedua ini terpenuhi, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa nilai dari Y-nya itu kurang dari sama dengan nilai dari K-nya. Gitu. Kalau misalkan ini terpenuhi, berarti nanti langkah yang keduanya terpenuhi. Oke, nah dari sini ya, diketahui bahwa Y-nya itu merupakan faktor persekutuan dari A plus B dan KPK dari A dan B. Maka berdasarkan definisi dari faktor persekutuan, Y-nya ini akan habis membagi A plus B, sekaligus Y-nya akan habis membagi KPK dari A dan B. Sekarang, karena Y itu habis membagi KPK dari A dan B, maka berdasarkan teorema yang keempat, sudah kita bahas tadi ya, Y ini akan habis membagi hasil perkalian dari A dan B. Kalau misalkan Y-nya ini habis membagi hasil perkalian dari A dan B, maka akibatnya Y-nya akan habis membagi A atau Y-nya akan habis membagi B. Sekarang kita misalkan bahwa Y-nya ini habis membagi A.
akan kita tunjukkan bahwasanya Y-nya nanti akan habis membagi B. Seperti itu ya. Karena Y habis membagi A, kemudian kita tadi tahu bahwasanya Y-nya itu habis membagi hasil penjumlahan dari A dan B, maka berdasarkan teorema keterbagian, si Y ini juga akan habis membagi B. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya ya di sini misalkan ada Y, dia itu habis membagi A dan B. Kemudian kita tahu bahwa Y-nya di sini membagi habis si A gitu. Maka otomatis agar A plus B ini juga habis dibagi oleh Y, si B-nya ini harus habis juga dibagi oleh si Y-nya. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu ketika Y-nya itu habis membagi A, maka Y-nya juga akan habis membagi B. Nah, sekarang kalau yang kita misalkan yang awal adalah Y-nya habis membagi B. Karena Y itu habis membagi B, dan tadi kita tahu bahwasanya Y habis membagi A plus B, maka berdasarkan teorema keterbagian, si Y-nya ini juga harus habis membagi si A-nya gitu. Jadi ketika B-nya habis dibagi oleh Y, maka agar A plus B itu juga habis dibagi oleh Y, si A-nya ini harus habis dibagi oleh Y. Nah, dari pemisalan yang kedua pun, ketika Y itu habis dibagi B, maka akan berakibat Y-nya juga akan habis membagi A. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan gitu ya. Karena Y itu habis membagi A, sekaligus juga membagi habis Y, maka Y ini adalah faktor persekutuan dari A dan B. Jelas ya alasannya tadi karena Y-nya habis membagi A, sekaligus Y-nya habis membagi B, maka akibatnya Y adalah faktor persekutuan dari A dan B. Kemudian kita tahu bahwasanya A dan B ini punya FPB gitu ya, faktor persekutuan terbesar yang tadi kita notasikan dengan K. Maka ketika kita bandingkan nilai dari Y dan K, otomatis si Y ini akan kurang dari sama dengan si K-nya gitu. Atau Y itu akan selalu kurang dari sama dengan nilai FPB dari A dan B. Nah, dari sini terbukti bahwasanya K itu merupakan faktor persekutuan dari siapa? Dari A plus B dan KPK dari A dan B dengan nilai yang terbesar. Sehingga langkah yang kedua terpenuhi. Karena langkah yang pertama dan langkah yang kedua terpenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya FPB dari A dan B nilainya akan sama saja dengan FPB dari A plus B dengan KPK dari A dan B. Pembuktian selesai. Kita lanjutkan pada latihan soal yang kelima. Di sini kita disuruh untuk menemukan nilai dari dua buah bilangan bulat positif, yaitu kita simbolkan A dan B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi ketika A dan B itu dijumlahkan nilainya harus 798, kemudian KPK dari A dan B itu sama dengan 10.780. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan nilai A dan nilai B-nya? Kita coba memanfaatkan statement yang ada di dalam soal sebelumnya gitu ya. Jadi kan tadi kita punya pernyataan bahwasanya FPB dari A dan B itu nilainya sama saja dengan FPB dari A plus B dan KPK dari A dan B gitu. Sehingga nanti kita punya bentuk persamaan yang baru ya, kita ganti A plus B-nya dan nilai dari KPK dari A dan B-nya gitu. Jadi kita punya pernyataan seperti ini, FPB dari A dan B itu sama dengan FPB dari 798 dengan 10.780. Langkah yang berikutnya adalah kita cari nilai dari FPB-nya gitu. Dengan menggunakan algoritma pembagian sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari. Seperti itu ya.
Jadi karena di sini 10.780 nilainya yang lebih besar, maka silakan teman-teman bagi dengan 798 gitu ya, dengan menggunakan algoritma pembagian. Sehingga nanti di sini kita akan memperoleh bahwa FPP dari 798 dengan 10.780 adalah 14. Oke, itu adalah langkah yang pertama. Untuk langkah yang berikutnya adalah kita akan coba untuk mencari nilai dari A dan B-nya dengan memanfaatkan teorema yang keempat. Masih ingat ya bunyinya teorema yang keempat? Seperti ini. Jadi hasil perkalian dari A dan B itu sama dengan hasil perkalian dari FPP A dan B dengan KPK dari A dan B. Gitu. Kemudian di sini kita akan coba untuk mengubah nilai dari B-nya gitu ya, agar sama-sama tertulis sebagai variabel A gitu. Jadi kita manfaatkan bentuk ini. Di sini kita punya A plus B sama dengan 798. B-nya kita tuliskan sebagai variabel A, sehingga kita akan memperoleh bentuk 798 dikurangi dengan A. Seperti itu. Selanjutnya kita masukkan ya, kita masukkan A dikalikan B, itu artinya adalah A dikalikan dengan 798 minus A. Kemudian FPB dari A dan B kita ganti dengan 14, dan KPK dari A dan B kita ganti dengan 10.780. Kita lakukan perhitungan aljabar seperti biasanya, sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk persamaan yang terakhir, yaitu A kuadrat dikurangi dengan 798A ditambah dengan 150.920 itu sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai A dengan menggunakan rumus ABC. Nah, silakan nanti teman-teman hitung sendiri ya, sehingga nanti akan kita peroleh hasilnya itu A sama dengan 399 plus minus 91. Artinya adalah nilai dari A-nya itu 490 atau 308. Sehingga kesimpulannya, ketika A-nya 490, maka B-nya adalah 308 atau sebaliknya. Jadi ketika B-nya 490, maka A-nya sama dengan 308. Nah, perhitungan selesai sampai di sini. Soal yang keenam, misalkan kita punya dua buah bilangan ya, ada bilangan A dan B yang sama-sama merupakan elemen di dalam himpunan bilangan bulat dengan kondisi A-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh untuk membuktikan bahwa pernyataan yang berbentuk biimplikasi berikut bernilai benar. Pernyataannya berbunyi, A akan habis membagi B jika dan hanya jika B-nya itu merupakan KPK dari A dan B. Nah, karena di sini pernyataannya berbentuk biimplikasi, maka kita akan membuktikan sebanyak 2 kali ya. Yang pertama akan kita buktikan jika P maka Q. Yang kedua akan kita buktikan jika Q maka P. Seperti itu. Oke, di langkah yang pertama akan kita buktikan bahwa jika P maka Q yang berbunyi, jika A itu habis membagi B, maka akan berakibat B merupakan KPK dari A dan B. Oke, kalau misalkan kita ingin menunjukkan bahwasanya B itu merupakan KPK dari A dan B, maka ada 2 buah langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa B-nya itu merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Kemudian yang kedua, di langkah yang kedua, kita harus bisa menunjukkan bahwa B itu merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B dengan nilainya yang paling kecil. Oke, sekarang kita ke langkah yang pertama. Kita tahu dari sini ya, dari modal pernyataan P-nya, bahwasanya A itu habis membagi B. Seperti itu ya. Jadi kita punya pernyataan yang pertama, A-nya itu habis membagi B. Kemudian dari teorema keterbagian, kita juga punya statement bahwa B itu akan habis membagi dirinya sendiri. Nah, ini statement yang kedua.
Nah, dari pernyataan pertama dan yang kedua, ketika A itu habis membagi B dan B itu habis membagi B, maka artinya apa? Artinya adalah B ini merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Sehingga langkah yang pertama terpenuhi. Kemudian langkah yang kedua akan kita buktikan bahwasanya B sebagai kelipatan persekutuan dari A dan B merupakan kelipatan persekutuan dengan nilai yang terkecil. Artinya kalau misalkan ada suatu kelipatan persekutuan yang lain, maka nilai dari kelipatan persekutuan tersebut akan lebih besar daripada si B-nya gitu. Nah, sekarang di sini kita ambil sebuah bilangan ya, di mana kita notasikan dengan C dan kondisinya dia bernilai positif. Dengan kondisi yang lain, yaitu C-nya ini merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Sehingga A itu habis membagi C dan B-nya juga habis membagi C. Nah, sekarang kita fokus ke sini ya. Karena B itu habis membagi C, gitu. Kemudian kondisi dari C-nya di sini positif ya teman-teman ya. Maka otomatis nilai dari B-nya itu akan selalu kurang dari sama dengan C. Seperti itu ya. Jadi yang dibagi itu nilainya cenderung lebih besar atau sama dengan nilai yang membagi, seperti itu, sehingga B kurang dari sama dengan C. Nah, karena di sini kita bisa melihat ya bahwa sembarang kita mengambil nilai C, yang mana C itu merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B, maka nilai dari C itu akan selalu lebih besar daripada B gitu. Sehingga kesimpulannya B-nya itu merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B dengan nilai yang paling kecil. Nah, dari langkah 1 dan langkah yang kedua dapat kita simpulkan bahwa B itu merupakan KPK dari A dan B, atau kita notasikan seperti ini. Berarti untuk pembuktian yang pertama, pembuktian untuk implikasi jika A membagi B, maka B adalah KPK dari A dan B, ini terpenuhi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembuktian yang kedua. Di sini kita akan membuktikan bentuk implikasinya. Jika B itu merupakan KPK dari A dan B, maka A-nya ini akan habis membagi B. Oke. Kita tahu bahwasanya B itu merupakan KPK dari A dan B berdasarkan pernyataan yang ini ya. Ini sebagai pernyataan P-nya, yang ini sebagai pernyataan Q-nya. Kita tahu bahwasanya B merupakan KPK dari A dan B. Nah, berdasarkan definisi dari KPK, maka A itu akan habis membagi nilai dari KPK-nya gitu. Nah, KPK dari A dan B tadi kita simbolkan dengan B kan gitu. Maka artinya adalah A itu akan habis membagi B. Sehingga untuk pembuktian yang kedua pun juga terpenuhi gitu. Terbukti benar bahwa jika B itu merupakan KPK dari A dan B, maka akan berakibat A-nya ini akan habis membagi B. Nah, dari pembuktian yang pertama dan pembuktian yang kedua, maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan biimplikasi yang ada di dalam soal bernilai benar. Pembuktian selesai. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ketujuh. Soal yang terakhir ya. Di sini dikatakan kita disuruh untuk membuktikan bahwa pernyataan yang berbentuk implikasi sebagai berikut bernilai benar. Pernyataannya berbunyi, jika A1 sampai dengan AN itu merupakan elemen yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, dengan kondisi AI-nya tidak bernilai sama dengan 0. Untuk I-nya berjalan mulai dari 1 sampai dengan N, maka akan berlaku dua buah pernyataan sebagai berikut. Untuk pernyataan yang pertama, FBB dari A1 sampai dengan AN, nilainya akan sama saja dengan
FBB dari A1 sampai dengan AN-2 dan FBB dari AN-1, AN. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, nilai KPK dari A1 sampai dengan AN akan sama saja dengan KPK dari A1 sampai dengan AN-2 dengan KPK dari AN-1, AN. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengilustrasikan ya bagaimana sih penerapan dari pernyataan ini, akan saya berikan contoh sebagai berikut. Misalkan kita punya 5 buah bilangan ya. Isinya itu adalah 3, kemudian 5, kemudian 2, kemudian 6, dan 2 misalkan. Nah, sekarang saya ingin memeriksa berapakah nilai FBB dari 5 buah bilangan seperti ini. Oke, berarti simbolnya seperti ini ya. Nah, kita bisa menghitung dua-dua terlebih dahulu gitu. Jadi yang pertama kita hitung FBB dari 6 dan 2 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita hitung 2 lagi yang di sini ya. 2 dengan 2 FBB-nya adalah 2. Kemudian kita hitung 2 dengan 5 FBB-nya sama dengan 1. Kemudian yang terakhir 1 dengan 3 FBB-nya adalah 1. Berarti FBB dari 3, 5, 2, 6, dan 2 itu sama dengan 1. Seperti itu. Untuk KPK pun juga sama. Jadi KPK dari 3, 5, 2, 6, dan 2, cara menghitungnya kita periksa sepasang demi sepasang gitu ya. Jadi KPK dari 6 dan 2 itu adalah 6. Kemudian KPK dari 2 dan 6 itu adalah 6. Kemudian KPK dari 5 dan 6 itu adalah 30. Selanjutnya KPK dari 3 dan 30 sama dengan 30. Oh, berarti KPK dari 3, 5, 2, 6, dan 2 itu sama dengan 30. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan umumnya yang dinyatakan di dalam soal nomor 7 ini bernilai benar. Oke, kita akan membuktikan pernyataan yang pertama dulu ya terkait dengan FBB-nya. Kalau misalkan di sini kita menotasikan FBB dari A1 sampai dengan AN itu dengan simbol D. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya D itu merupakan FBB dari ini ya, pernyataan yang pertama ini, maka ada 2 langkah yang harus kita periksa. Untuk langkah yang pertama, kita harus memastikan bahwasanya si D ini merupakan kelipatan persekutuan, merupakan faktor persekutuan dari A1 sampai dengan AN-2 dan FBB dari AN-1 dan AN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua kita harus memastikan bahwasanya sebagai faktor persekutuan si D ini nilainya akan selalu menjadi yang terbesar. Kalau misalkan langkah 1 dan langkah yang kedua ini terpenuhi, maka nanti akan terbukti benar bahwasanya si D ini merupakan FBB dari ini ya. Jadi dari A1, A2 sampai dengan AN-2 dan FBB dari AN-1 dengan AN. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Pada langkah yang pertama, kita misalkan D itu merupakan FBB dari A1 sampai dengan AN. Maka berdasarkan definisi daripada FBB, si D ini akan membagi habis A1 sampai dengan AN. Seperti itu. Jadi D-nya akan membagi habis semuanya ya, termasuk membagi habis AN-1 dan membagi habis AN. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar di teorema yang ketujuh. Kalau misalkan kita punya suatu bilangan ya, ada E itu membagi habis A, kemudian E membagi habis B, maka akan berakibat E ini akan habis membagi FBB dari A dan B. Nah, sekarang karena D itu membagi habis AN-1 sekaligus membagi habis AN, maka D ini akan membagi habis FBB dari AN-1 dan AN. Saya tuliskan di sini ya. Oke. Nah, artinya apa? Artinya adalah D itu merupakan faktor persekutuan dari A1, A2 sampai dengan AN-1 dan juga
FPP dari AN-1 dengan AN. Nah, untuk langkah yang pertama terpenuhi ya. Kita lanjutkan pada langkah yang kedua. Setelah tadi kita buktikan bahwasanya D itu merupakan faktor persekutuan dari himpunan bilangan ini, akan kita tunjukkan bahwa si D ini merupakan faktor persekutuan yang terbesar. Artinya, kalau misalkan kita mengambil sembarang T, di mana T itu adalah faktor persekutuan dari A1 sampai dengan AN-2 dan FPP dari AN-1, AN ini, dia posisinya atau nilainya akan selalu kurang dari D. Kurang dari atau sama dengan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menunjukkannya. Kita ambil sembarang T, di mana T-nya di sini harus berupa bilangan yang positif ya. Kemudian T-nya ini memenuhi kondisi sebagai faktor persekutuan dari A1 sampai dengan AN-2 dan FPP dari AN-1, AN. Karena dia itu faktor persekutuan, maka si T ini akan habis membagi A1, habis membagi A2, habis membagi seterusnya ya, sampai habis membagi AN-2, juga habis membagi FPP dari AN-1, AN. Sekarang, karena si T ini membagi FPP dari AN-1 dan AN, maka otomatis si T ini akan membagi si AN-1 sekaligus juga membagi AN. Seperti itu ya. Karena faktornya saja bisa dibagi oleh T, maka bilangannya juga pasti akan bisa dibagi oleh T. Seperti itu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya T itu membagi seluruh AI, di mana I-nya itu berjalan mulai dari 1 sampai dengan N. Oleh karena itu dapat kita tarik kesimpulan lagi bahwa T itu merupakan faktor persekutuan dari AI. Jadi kalau pada awalnya kita itu kan mengasumsikan bahwa T itu faktor dari A1 sampai AN-2 dan FPP dari AN-1, AN. Nah, sekarang setelah kita utak-atik, ternyata kita memperoleh fakta baru bahwasanya T itu merupakan faktor persekutuan dari A1 sampai dengan AN. Kemudian tadi kan kita sudah tahu ya bahwasanya A1 sampai dengan AN itu punya FPB gitu. FPB-nya apa? FPB-nya di sini kita simbolkan dengan D. Karena T ini merupakan faktor persekutuan dari A1 sampai dengan AN, kemudian A1 sampai dengan AN ini punya FPB, maka jelas si T ini akan kurang, nilainya akan kurang dari atau sama dengan nilai dari FPB-nya gitu. Atau kita tuliskan di sini T-nya ini kurang dari sama dengan D. Nah, dari langkah yang pertama dan langkah yang kedua ini dapat kita simpulkan bahwasanya si D ini yang merupakan FPB dari A1 sampai dengan AN itu nilainya akan sama saja dengan FPB dari A1 sampai dengan AN-2 dan FPB dari AN-1, AN. Oke, untuk yang pernyataan yang pertama sudah terbukti benar. Kita akan coba untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan yang kedua. Jadi pernyataan yang kedua berbunyi seperti ini. KPK dari A1 sampai dengan AN itu nilainya akan sama saja dengan KPK dari A1 sampai dengan AN-2 dan KPK dari AN-1, AN. Nah, kalau misalkan kita disuruh untuk membuktikan bahwasanya misalkan di sini nilainya adalah M ya, saya notasikan dengan M. M ini adalah KPK dari A1 sampai dengan AN-2 dan KPK dari AN-1, AN, maka sama saja dengan pernyataan yang pertama kita harus membuktikan sebanyak 2 langkah ya. Jadi langkah yang pertama di sini akan kita tunjukkan bahwasanya M-nya itu merupakan kelipatan persekutuan dari A1 dan seterusnya ini ya sampai dengan KPK dari AN-1, AN. Kemudian di langkah yang kedua kita akan menunjukkan bahwa si M ini merupakan kelipatan persekutuan dengan nilai yang terkecil.
Oke, sekarang kita ke langkah 1. Kita misalkan bahwa KPK dari A1 sampai dengan AN itu adalah M. Nah, berdasarkan definisi dari KPK, maka setiap A yang ada di sini akan habis membagi M. Atau saya simbolkan di sini AI itu akan habis membagi M untuk I-nya berjalan mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, kalau misalkan AN-1 itu habis membagi M ya, AN-1 itu habis membagi M, kemudian AM itu habis membagi M, maka artinya M ini adalah kelipatan persekutuan dari AN-1 dan AN. Berdasarkan teorema yang pertama, kalau kita punya pernyataan yang seperti ini, maka akan berakibat KPK dari AN-1 dan AN juga akan membagi habis si M-nya. Atau kita tulis di sini ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya si M ini adalah kelipatan persekutuan dari A1, A2, sampai dengan AN-2 juga kelipatan persekutuan dari KPK AN-1, AN. Jadi untuk langkah yang pertama terpenuhi. Pada langkah yang kedua kita akan menunjukkan bahwa si M ini sebagai kelipatan persekutuan dari A1 sampai dengan AN-2 dan KPK dari AN-1, AN adalah kelipatan persekutuan dengan nilainya yang terkecil. Itu artinya bagaimana? Kalau misalkan kita punya H dan H di sini merupakan kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan ini, maka nilai dari si H itu haruslah lebih besar atau sama dengan nilai dari si M. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ambil sembarang H di mana H-nya ini adalah bilangan positif. Kemudian H ini kita asumsikan dia merupakan kelipatan persekutuan dari A1, A2 sampai dengan AN-2 dan KPK dari AN-1, AN. Definisi dari kelipatan persekutuan artinya bagaimana? A1 akan membagi habis H gitu ya. A2 akan membagi habis H sampai nanti KPK dari AN-1, AN itu juga akan membagi habis si H-nya. Nah, sekarang teman-teman fokus ke sini. Karena KPK dari AN-1 dan AN itu habis membagi H, dan teman-teman tahu ya, KPK itu kelipatan persekutuan gitu. Maka bilangannya sendiri juga pastilah akan membagi habis si H-nya gitu. Jadi AN-1 akan habis membagi H, begitu juga dengan AN. AN-nya akan habis membagi H. Nah, dari sini dapat kita simpulkan gitu bahwasanya AI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N itu akan habis membagi H-nya gitu. Sehingga H ini merupakan kelipatan persekutuan dari AI. Jadi tahu ya bedanya teman-teman ya. Kalau di awal itu kita asumsikan hanya merupakan kelipatan persekutuan dari ini. A1, A2 sampai dengan AN dan KPK dari AN-1, AN. Setelah kita otak-atik ternyata kita punya fakta baru bahwasanya si H ini merupakan kelipatan persekutuan dari AI. I-nya berjalan mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, tadi kan kita punya KPK dari A1 sampai dengan AN ya. Kita simbolkan tadi dengan M gitu. Maka posisi si H-nya bagaimana gitu. Karena dia itu adalah kelipatan persekutuan dan A1 sampai dengan AN itu punya kelipatan persekutuan terkecil, maka nilai dari H akan selalu lebih besar atau sama dengan nilai dari M-nya. Seperti itu. Nah, dari sini langkah yang kedua terpenuhi. Dari langkah 1 sampai dengan langkah yang kedua, maka dapat kita simpulkan bahwasanya si M ini merupakan KPK dari A1 sampai dengan AN-2 dan KPK dari AN-1, AN. Pernyataan yang kedua terbukti benar. Pembuktian kita selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat.